Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Puspitasari dari kelas AK20A semester 4 di Politeknik Piksi Inpus Serang. Ya, yang dimana pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah praktikum akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Esti Pratiwi SAK MM. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, berikutnya kita masuk ke pembahasan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan Statement of Financial Position merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan badan seperti yang sudah diketahui. Nah, laporan ini mencakup kondisi harta atau aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Kemudian informasi dalam Statement of Financial Position dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis keuangan, misalnya membandingkan utang dengan kondisi harta atau aset saat ini dalam membuat laporan posisi keuangan. Terdapat data-data penting perusahaan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan di akhir siklus akuntansi sebuah perusahaan. Laporan ini dapat menjadikan pegangan yang menyatakan bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode terakhir. Dari laporan ini, kita dapat diketahui berbagai data seperti apakah perusahaan mengalami kerugian atau tidak, dan mana produk yang paling disukai oleh pasar dan mana yang tidak disukai oleh pasar, sehingga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang stabil dan berkembang saat memiliki keuangan yang diterima, tidak hanya soal arus kas yang lancar atau mampu mendapatkan jumlah laba yang besar. Ada banyak aspek dalam keuangan perusahaan lainnya yang perlu dicermati. Contohnya adalah kondisi harta, aset, liabilitas, serta ekuitasnya. Untuk mengetahui informasi tersebut, perusahaan akan membuat laporan keuangan yang dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, ataupun perusahaan manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan dalam suatu kondisi tertentu. Statement of Financial Position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Informasi-informasi yang dicantumkan di dalam neraca biasa dikenal dengan sebutan akun. Tiap-tiap akun akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, nomor urut awal akan menunjukkan berbagai kelompok akun yang paling liquid, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah berurutan sampai yang paling tidak liquid. Nah, teman-teman, kemudian ada fungsi laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Nah, angka-angka dalam laporan tersebut dapat memberi mereka pemahaman tentang bagaimana kinerja perusahaan. Neraca perusahaan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang bekerja di industri serupa, dalam rangka mengetahui apakah perusahaan mempunyai performa lebih baik dari perusahaan lain. Baiklah, dalam menyajikan Statement of Financial Position memiliki dua format. Jadi teman-teman di sini dapat memilih di antara format tersebut. Yang dimana formatnya yaitu yang pertama ada format Staple dan yang kedua ada format Control. Nah, tidak terlepas dari format neraca yang kamu pilih, kamu harus berpegangan pada prinsip utama dalam laporan posisi keuangan, yaitu jumlah total aset harus sama dengan jumlah total liabilitas, ditambah dengan ekuitas. Nah, bila dicatat dalam bentuk rumus matematika, rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penjelasan format Staple dalam Statement of Financial Position. Nah, bentuk Staple adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal. Dengan kata lain, setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan ekuitas pemilik saham. Dan yang kedua ada format Control. Berbeda dengan format Staple, nah dalam format Control, pos aset, kewajiban, serta ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Pos aset akan diletakkan di sisi kiri dan sedangkan di sisi kanannya akan dicatat pos kewajiban dan ekuitas.
Sebelum memilih cara membuat statement of financial position, kamu juga perlu mengetahui komponen yang terlibat di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan, laporan keuangan ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu aset, yang dimana aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Umumnya aset terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam statement of financial position, aset tetap berada di dalam neraca, disajikan sebesar nilai bukunya. Dan yang kedua ada liabilitas. Nah, jika aset merupakan kekayaan perusahaan, liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Atas ini mungkin perlu diselesaikan oleh perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh sederhananya yaitu kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Nah, dan yang ketiga yaitu ekuitas. Sementara itu, ekuitas adalah modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional ataupun kegiatan perusahaan. Nah, sebagai contoh yaitu modal disetor dan laba ditahan. Nah, teman-teman, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui cara untuk membuat laporan posisi keuangan. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu harus mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu melakukan pencatatan serta klarifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pindahkan atau posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Berikutnya yaitu siapkan neraca saldo berdasarkan buku besar. Nah, selanjutnya susun kertas kerja kolom berdasarkan buku besar tersebut. Dan yang terakhir yaitu buat statement of financial position berdasarkan kertas kerja kolom. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita masuk ke dalam perhitungan untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung laporan neraca. Nah, di belakang saya sudah ada satu soal yang dimana soal tersebut memerintahkan untuk menghitung dalam format stapel. Bisa teman-teman lihat di belakang bahwa sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.544.752. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.818.419. Nah, sementara itu terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.1461. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang. Nah, dalam soal juga menjelaskan bahwa dari penjumlahan modal dan saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh angka Rp5.198.743. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan? Nah, untuk itu marilah kita menghitung yang pertama dengan format stapel. Nah, teman-teman, bisa kita lihat dalam soal mengatakan bahwa PT XYZ mempunyai dana kas, piutang, dan persediaan sejumlah Rp2.544.752. Nah, jumlah tersebut masuk ke dalam aset lancar. Nah, kemudian perusahaan juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.818.419. Nah, jumlah tersebut masuk ke dalam aset tidak lancar. Kemudian jumlah aset lancar tadi ditambahkan dengan aset tidak lancar sehingga menghasilkan jumlah aset sebesar Rp7.363.144. Setelah menghitung jumlah aset, di soal juga mengatakan bahwa perusahaan mempunyai utang jangka panjang sebesar Rp2.1461.000. Nah, berikutnya, perusahaan juga mempunyai utang jangka pendek sebesar Rp162.940, sehingga menghasilkan jumlah liabilitas sebesar Rp2.164.401. Setelah menghitung jumlah aset, kemudian jumlah liabilitas, nah di dalam soal juga mengatakan bahwa perusahaan mempunyai modal sebesar Rp5.198.743. Nah, jumlah tersebut kita masukkan ke dalam jumlah ekuitas. Nah, setelah itu
kita jumlahkan jumlah liabilitas tadi sebesar Rp2.164.401 ditambahkan dengan jumlah ekuitas sebesar Rp5.198.743 sehingga menghasilkan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.363.144. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah aset tersebut dan jumlah liabilitas dan ekuitas hasilnya sama, yaitu Rp7.363.144. Di sini saya sudah mempunyai satu soal yang dimana soal tersebut memerintahkan untuk mencari Formas kontrol. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu mencari akun yang termasuk ke dalam aset lancar. Nah, kita cari akun yang termasuk ke dalam aset lancar, yang dimana akunnya itu adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Kita ambil angka yang paling bawah, yang dimana kas sebesar 103.000 dan piutang sebesar 5.000 dan perlengkapan sebesar 50.000, sehingga menghasilkan total aset lancar sebesar Rp158.000. Kemudian kita masukkan akun yang termasuk ke dalam aset tetap, yaitu peralatan, sejumlah Rp160.000, sehingga menghasilkan total aset tetap sebesar Rp160.000. Kemudian kita jumlahkan jumlah aset lancar tadi yang sebesar Rp158.000 dengan jumlah aset tetap sebesar Rp160.000 dan menghasilkan total aset sebesar Rp318.000. Kemudian kita masuk ke dalam kolom yang kedua, yaitu liabilitas dan ekuitas, yang dimana yang termasuk liabilitas adalah utang sebesar Rp5.000. Kemudian yang termasuk ke dalam ekuitas yaitu modal sebesar Rp313.000. Berikutnya kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitas tadi yang sebesar Rp5.000 dan Rp313.000, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas tadi sebesar Rp318.000. Nah, dapat kita simpulkan dalam Formas kontrol tersebut, jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas mempunyai hasil yang sama, sehingga perusahaan tersebut bisa dikatakan balance. Nah, itulah tadi teman-teman contoh soal pada Formas TOEFL dan Formas kontrol. Selain kita bisa menghitung, kita juga harus bisa membaca laporan neraca keuangan. Nah, di sini saya ada tips membaca laporan keuangan. Yang dimana pertama yaitu pastikan saldo akhir seimbang. Jadi sebelum Anda membaca neraca keuangan, pastikan keakuratannya terlebih dahulu, bahwa sebuah neraca memiliki sisi kiri untuk menyajikan data aktiva dan sisi kanan untuk kewajiban dan modal. Nah, di sisi kiri atau aktiva, semua akun yang berkaitan dengan aktiva, baik aktiva lancar dan aktiva tetap, dipisahkan untuk mengetahui besar masing-masing nominal. Nah, sementara itu, di sisi kanan, semua akun yang berkaitan dengan kewajiban dan modal bisa dilihat sesuai dengan neraca lajur yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga saldo akhir neraca keuangan seharusnya seimbang. Maka, pastikan selalu jumlah dari sisi kiri maupun kanan pada contoh laporan neraca keuangan perusahaan seimbang. Jika ada perbedaan dari keduanya, maka Anda perlu memeriksa kembali karena kemungkinan adanya kesalahan saat pencatatan. Yang kedua yaitu bandingkan antara piutang usaha dan utang usaha. Nah, jadi Anda perlu memperhatikan keseimbangan piutang dan utang saat membaca neraca keuangan perusahaan, dikarenakan hal ini akan berpengaruh pada arus kas jangka pendek usaha Anda. Jika Anda memiliki angka piutang yang lebih besar daripada utang, maka Anda harus membayar yang lebih banyak dibandingkan memperoleh uang dari hasil penjualan kredit. Selain itu, Anda perlu memperhatikan kedua akun karena melakukan penagihan terhadap pelanggan butuh kerjasama yang efektif antara bagian penjualan dan akuntansi. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap tanggal jatuh tempo pelunasan dilakukan sesuai dengan syarat penjualan kredit. Berikutnya yaitu perhatikan saldo kas. Nah, kas disebut sebagai aset paling cair. Artinya, Anda dapat menggunakannya secara langsung untuk membeli apapun. Saat memulai usaha, hal utama yang harus dilakukan adalah membiayai usaha dan mengontrol masuk atau keluarnya kas. Karena itu, Anda perlu melakukan pengawasan terhadap perubahan kas dalam komponen aset pada laporan neraca keuangan. Itulah hal-hal mengenai contoh serta laporan neraca keuangan perusahaan.
Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai laporan posisi keuangan dan cara penghitungannya. Saya Eka Puspitasari, kelas AK 20A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.